dengan judul perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Baik, di sini firman Tuhan telah dibacakan dengan judul perikop firman yang telah menjadi manusia. Dengan itu, saya mengambil tema adalah memperoleh firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu adalah Allah. Jadi, firman itu adalah Allah yang telah banyak dilakukan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10. Setelah firman itu adalah Allah, tetapi banyak yang dilakukannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10 tadi. Oleh karena itu, ini bisa digambarkan dengan seseorang sedang berjuang dalam hidupnya, yang merasa hampa dan tidak tahu arah. Dan suatu hari dia membaca dan mendengarkan firman ayat Alkitab. Sebab firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dari firman itu bukan hanya sekedar kata-kata baginya, tetapi menjadi hidup dan relevan dengan kondisinya pada saat itu. Dia merasakan firman itu berbicara langsung kepada hatinya dan memberi pengharapan, memberi kelegaan, memberi damai. Melalui pengalaman itu, dia merasa lebih dekat kepada Tuhan dan mulai menghidupi iman yang lebih aktif. Dengan mengalami perubahan nyata dalam kehidupannya, firman yang hidup adalah firman Tuhan yang berbicara langsung ke dalam kondisi atau situasi kehidupan kita saat ini. Bagaimana firman itu akan hidup di dalam kehidupan kita? Saat kita merasa bahwa itu menjadi hidup dan sedang menyadarkan kita dan membimbing kita di dalam setiap kehidupan kita. Itulah di dalam situasi kehidupan kita pada saat ini yang memberi pemahaman baru, memberi harapan, mendorong
tidak menghidupinya. Bagaimana bisa dikatakan firman yang hidup kalau kita hanya asal-asalan dalam membacakan firman? Tetapi di sini kita diajak untuk memperoleh firman yang hidup di dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki pemahaman yang baru. Bagaimana kita memiliki pemahaman yang baru sedangkan kita membaca firman yang tidak menghidupinya, tidak melakukannya, yang ada asal-asalan. Tetapi makanya nanti kenapa gak ada gunanya membaca firman, karena kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Sedangkan di sini tadi dikatakan bahwa mendapatkan pemahaman baru dan memberi kita kelegaan dalam keluh kesah kita. Dan keluh kesah kita dapat menghidupinya melalui firman, supaya kita lebih bersemangat mempunyai harapan baru, yaitu dengan menghidupi firman. Bagaimana tidak memikirkan hal yang negatif atau negative thinking terhadap seseorang atau terhadap lingkungan yang kita ada pada saat itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak menghidupi firman tadi. Makanya di sini kita disuruh untuk memperoleh firman yang hidup, yaitu dengan percaya kepada Tuhan, dengan percaya terhadap firman-Nya yang ada. Namun pada saat ini kita diajak oleh kitab Yohanes menekankan tentang ajaran Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Kitab ini juga menyoroti dengan tema-tema seperti iman, kasih, kehidupan kekal, dan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kitab Yohanes sekarang menyampaikan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Enggak memiliki iman yang ragu-ragu, tetapi memiliki iman kepada Tuhan dengan keteguhan hati dan dengan kasih. Kasih itu kasih kepada Allah, baik kepada sesama. Kita didorong di situ bagaimana kita melakukan kasih. Dan selanjutnya itu hidup yang kekal saat kita percaya kepada Allah Kudus. Dan pada akhirnya kita memperoleh peran Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus juga selalu membimbing kita dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, supaya di sini Roh Kudus membimbing kita pada saat ini, saat kita membaca kitab Yohanes. Dan selanjutnya pembaca dapat memahami bahwa kitab Yohanes ditulis dalam situasi penganiayaan, dengan pengaruh budaya, filsafat yang kuat, serta dengan tujuan yang menguatkan iman dan memberikan pengajaran teologis kepada umat Kristen. Yohanes ini juga memberi kepada pembaca untuk memahami tentang penganiayaan, tentang pengaruh budaya pada saat ini, dan filsafat yang kuat di luar sana, atau bisa disebut dengan ajaran-ajaran sesat di luar dari firman Tuhan. Pada saat ini kitab Yohanes ini untuk menguatkan iman kita
memberi pengajaran tertulis kepada umat Kristen. Dia selalu menuntun kita di setiap jalan kita, bukan hanya di Yohanes saja, tapi dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menanamkan dalam kehidupan kita, jadi bagaimana dia memberi kelegaan dalam kehidupan kita, itu kembali lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita menghidupinya atau tidak? Apakah hanya kita asal-asalan dalam menghidupi firman tersebut? Dan itu otomatis pekerjaan Allah dalam kehidupan kita setiap masing-masing. Apakah kita percaya? Maka Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk membuat hidup kita menjadi hidup dan di dalam kehidupan yang kekal. Dan di sini saya mengambil 2 poin. Yang pertama yaitu Allah telah menjadikan segala sesuatu. Allah telah menjadikan segala sesuatu. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kapan Allah telah menjadikan segala sesuatu? Di sini ada katanya pada mulanya. Pada mulanya ini dalam bahasa Yunani akhir, artinya permulaan dasar yang telah diberikan. Permulaan dan dasar yang mengacu pada titik awal durasi, bisa disebut sebelum dunia diciptakan firman itu ada, atau pada waktu di masa lampau ketika tidak ada apapun. Di sini pada mulanya ini berkata bahwa sebelum dunia diciptakan firman sudah ada. Firman sudah ada pada saat ketika tidak ada apapun. Sama dengannya dengan di Kejadian pasal 1 ayat 1, itu di PL atau Perjanjian Lama. Dia berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di situ dalam bahasa Ibrani itu Bereshit, yang artinya pertama atau awal terbaik. Dan lainnya dia tegas mengatakan perhatian kepada suatu permulaan yang dinyatakan, dan karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Dan manusia dan alam tidak berdiri sendiri.
semesta dari tanpa bentuk menjadi sesuatu yang teratur dan penuh makna. Yang penuh makna ya seperti makhluk hidup, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dia merancang itu, dia merancang juga bumi yang begitu besar. Tuhan dan Allah membentuk dari tanpa bentuk yang kosong, dan pada saat akhirnya Dia membentuk semuanya, alam ciptaannya. Itu dengan merancangnya itu, dengan menciptakannya itu, dengan kemahakuasaan Allah, dengan Allah yang luar biasa itu. Jadi ayat ini bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa dalam ciptaannya, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi keberadaan dengan firman yang berkuasa. Tadi kan poin pertama bahwa Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi kita tahu sekarang Allah menjadikan segala sesuatu itu dari segala yang tidak ada menjadi ada untuk kita pada saat ini. Pada saat ini yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita tidak ada segala hewan dan tumbuhan, kita bisa memimpin mereka, mengatur mereka. Dan pada saat itu Tuhan memberi kita kepercayaan bagi kita umat manusia, memberi kita keluasan, kebebasan, free will. Dia memberi kita free will dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai pertanyaannya sekarang, apakah manusia itu sudah berbicara tentang yang namanya apa yang Dia berikan kepada manusia? Jadi Injil di sini dia menuntut kita untuk mendengarkan kesaksian daripada Dia. Diberikan kita yaitu memberikan kita terang. Baik, yang poin kedua yaitu Allah memberikan terang untuk hidup. Allah memberikan terang untuk hidup. Kita baca dari ayat 4 sampai 10. Berkata di sini, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa Allah memberikan terang untuk hidup? Kenapa harus Dia memberikan? Karena kegelapan telah ada untuk kita pada saat. Kegelapan itu karena mengacu pada kondisi yang diakibatkan oleh tidak adanya cahaya. Tidak ada cahaya, atau bisa disebut wilayah dosa dan kejahatan yang telah dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Di sini dikatakan bahwa karena ada yang namanya wilayah dosa dan kejahatan yang sudah dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Di sini sudah dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Makanya mengapa Allah memberikan terang itu untuk hidup? Dia memberikan terang
Dan kita tidak membahasnya untuk saat ini. Dan kita harus melihat bahwa kita ini sudah dipenuhi oleh dosa, kita sudah dipenuhi oleh kegelapan yang ada dalam situasi kita pada saat ini. Jadi firman itu ada karena dia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan terangnya kepada kita dengan tadi pada mulanya ia memberikan firman Allah. Dia menjadikan firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Dan selanjutnya yaitu mengapa Allah memberikan terang untuk hidup. Di sini ayat 10 berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Namun di sini juga dunia tidak mengenal dia. Mengenalnya mengacu pada orang-orang yang terikat dari kehidupan duniawi, atau bisa disebut orang terasing dari Tuhan. Orang-orang yang selalu terikat dalam duniawi. Tadi Tuhan memberi kebebasan bagi kita, tetapi kita pada saat ini sudah menyalahgunakan. Dengan apa? Dengan berbuat dosa. Keenakan dengan dosa. Dosanya dengan apa? Dalam kata-kata, dalam tindakan. Disitulah nanti kita menjalani kehidupan duniawi. Saya juga yang berbicara, pasti ada dosa. Dengan tindakan, dengan kata-kata, begitu juga semua orang kita sudah berdosa. Tetapi Allah sekarang memberikan terangnya untuk kita selamat. Dia memberi kita penebusan. Hanya berkata dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan saya menunjukkan bahwa orang-orang menang tidak tahu atau tidak mengakuinya. Tadi dunia tidak mengenalnya. Nah, jadi firman itu telah datang ke dunia, tetapi ada sebagian orang tidak mengakuinya dan tidak mengatakannya bahwa itulah firman-Ku, firman Tuhan, firman Allah. Dan mereka tidak mempercayainya. Jadi begitu mereka, kenapa dikatakan sini dunia tidak mengenalnya? Karena sudah terikat dengan kehidupan duniawi dan tidak mengakui Allah. Apa karena dia tidak melihat secara langsung atau tidak melihat di depan matanya, sudah berdiri di depan matanya, dia tidak percaya. Nah, tetapi di sini kita sudah diberikan firman Allah untuk sebagai apa tadi? Sebagai yang pemahaman baru bagi kita, yang mendorong kita, yang memberi kita harapan. Itulah sehingga orang percaya mencapai yang namanya hidup yang kekal. Ketika di sini ada sebuah yang pernah terjadi, yaitu ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia memberi tiang awan. Itu ya, saudara-saudara.
mendapatkan terang Allah untuk hidup kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Berulang kali dikatakan bahwa di sini kita hidup dengan firman-Nya itu. Allah memberikan kita terang untuk menunjukkan kebenaran melalui firman Tuhan. Membimbing kita dalam pengambilan keputusan apapun. Selagi itu sesuai dengan firman Tuhan yang Allah telah ajarkan dalam kehidupan kita dan memberi pengharapan di tengah kegelapan hidup. Tadi kita sudah diarahkan bahwa Allah memberikan kita terang untuk hidup dari tengah kegelapan, dan pada saat ini marilah kita mengenalnya lebih dalam lagi dan memberi kita pengharapan di tengah kegelapan hidup yang ada. Janganlah kita selalu terpuruk di dalam kehidupan itu. Jangan kita harus terus-menerus di dalam dosa itu, terus-menerus terjun di dalam kesalahan tersebut. Tetapi marilah kita hidupkan terang yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita hidup di dalam terang itu. Jadi Allah memberi terang bukan hanya untuk membantu kita melihat lebih jelas, tetapi juga untuk membimbing, melindungi, dan membawa kita kepada kehidupan yang berkelimpahan akan firman-Nya yang hidup, di mana kita telah memperolehnya. Kita selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah kita. Jadi pada saat ini, bagaimana kita memperoleh firman-Nya untuk hidup? Bagaimana kita memperoleh firman untuk hidup? Yaitu dengan melihat kuasa Allah yang luar biasa dalam menciptakan segala sesuatu. Di mana kita melihat kuasa Allah tadi dari yang belum ada menjadi ada. Dia memberikan itu. Kita sekarang bisa menikmatinya. Dan bagaimana kita menikmatinya? Kita mengambil pedoman kita dari Alkitab. Jangan sembarangan kita menikmati, tetapi kita harus dibimbing, dituntun oleh firman-Nya, supaya kita memperoleh firman untuk hidup dengan melihat kuasa Allah. Yang kedua yaitu Allah memberikan terang untuk hidup. Bagaimana Allah memberikan kita terang untuk hidup tadi? Yaitu dengan membebaskan dari wilayah dosa. Kita dibebaskan dari kuasa kegelapan, sehingga kita diberi keselamatan penebusannya dari Allah. Dan kita harus mengenalnya lebih lagi. Bukan kita pura-pura tidak tahu, oh saya tidak tahu itu Allah. Tetapi kita di sini harus mengakuinya, meyakini bahwa Allah kita itu yang luar biasa, yang telah menciptakan dari segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dan Dia adalah terang yang hidup, terang yang memberi kita keselamatan, terang yang memberi kita kedamaian dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita berkelimpahan di dalamnya. Baik saudara-saudari, hanya inilah firman yang kita sampaikan pada saat ini. Ingat bahwa kita harus melihat kuasa Allah. Yang kedua tadi yaitu Dia telah memberikan terang untuk hidup. Terima kasih, hanya ini bisa saya sampaikan. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya firman-Mu yang telah didengar pada saat ini Tuhan, yang telah Hamba-Mu sampaikan, biarlah